Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah sudi hadir pada pertemuan kelompok hari ini. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Bapak Ibu, apa ada yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Apa saja tantangan yang Anda hadapi atau diterapkan dalam rumah tangga? Untuk selanjutnya, yaitu apakah ada ibu hamil? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Ada. Coba, ibu kan pernah merasakan ibu hamil toh? Nah, apa yang biasa dimakan dan diminum ibu hamil setiap hari? Apa yang biasa dimakan dan diminum ibu hamil setiap hari? Dia biasa mengkonsumsi apa-apa? Susu. Minum apa? Susu. Susu. Terus apa lagi? Buah. Nah, buah-buahan. Terus apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Jadi kebiasaan yang biasa dimakan dan diminum ibu hamil setiap hari itu yaitu harus makanan yang bergizi, karena untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Nah, untuk per kelompok ini akan saya kasih pertanyaan dan dijawab ya. Yang pertama ditulis ya untuk kelompok 1, apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan dan makanan bergizi? Yang untuk kelompok 2, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu coba lihat buku Kia dan baca buku Kia bagian porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Coba lihat di situ, porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Apa ada? Ada kan? Ada. Yang harus diperhatikan ibu hamil itu yaitu pertama, makan makanan yang bergizi seimbang dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Apa ibu-ibu tahu anak lahir stunting itu yang seperti apa? Kedua, keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum TTD. Misalnya dia kalau ibu hamil itu tetap harus minum. Ketiga, keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Begitupun. Nah, sekarang untuk yang kedua, yaitu dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Yang pertama itu kita harus buat, atau yang harus saya tanyakan itu seperti apa kegiatan yang paling sering dilakukan ibu hamil. Terus berapa lama ibu hamil melakukannya. Dalam melakukan hal pekerjaan itu berapa lama ibu hamil melakukan ini. Ketiga, apa pengaruhnya kepada ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Keempat, apa peran anggota keluarga untuk membantu aktivitas kegiatan ibu hamil di masing-masing ruangan. Jadi untuk sekarang, ibu hamil itu perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Yang kedua, keluarga dapat mendukung ibu hamil berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.
sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu dan untuk istirahat. Ketiga, untuk langkah yang ketiga yaitu dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Kemudian dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Harus dibuat tanda. Bagaimana misalnya merasa nyaman, bagaimana tandanya positif atau negatif. Untuk kelompok 2, bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan negatif. Baru yang kedua, dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Untuk ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan baik senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir dan sebagainya. Hal ini wajar terjadi dalam masa kehamilan, yaitu itu hal yang positif. Kedua, keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide dan pengalaman, seperti curhat, mengobrol dan berdiskusi, sehingga akan membantu ibu hamil merasa senang, bahagia karena mendapat perhatian yang cukup. Itu adalah perasaan yang positif. Nah, untuk dari materi yang tadi, apa ada yang bisa dipertanyakan? Apa ada yang bisa dipertanyakan? Berarti sudah mengerti semua ya? Oh, sudah. Akan rangkum ya satu persatu. Yang pertama, dukungan kepada ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Yaitu asupan gizi ibu hamil merupakan faktor penting baik untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungnya. Jadi pada saat hamil, tubuh ibu akan mengalami banyak perubahan fisik dan hormon toh. Nah, apa-apa yang terjadi itu yang berubah pada saat ibu hamil? Mungkin saja nafsu makan ibu hamil menurun atau bertambah atau meningkat. Karena terus juga ibu hamil akan mengalami mual. Nah, muntah-muntah toh pada setiap hari. Akan tetapi ibu hamil perlu tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Bisa dilihat di buku KIA toh. Kalau untuk buku KIA itu kalau sudah diberikan tolong dibaca-baca supaya kita pada saat penanganan dalam keadaan hamil itu kita bisa menangani apa yang terjadi pada masalah tersebut. Terus kemudian juga kita harus minum apa? Tablet tambah darah, TTD. Tablet tambah darah itu atau TTD yang biasa disebut TTD. Itu juga bisa didapatkan secara gratis toh. Puskes itu diberikan oleh bidan atau petugas kesehatan yang ada pada saat posyandu. Terus cara mengkonsumsi TTD juga bisa dilihat di buku KIA. Pada saat ibu hamil juga peran suami dan anggota keluarga harus ada, yaitu pada saat makan bersama dengan ibu hamil. Kedua, memperhatikan kebutuhan makanan bergizi, menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil mual dan muntah. Yaitu menyiapkan buah-buahan untuk dimakan ibu hamil sebelum minum TTD. Yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Kebersihan diri untuk ibu hamil itu harus juga ada, seperti cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir. Kedua, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari. Terus keramas atau cuci rambut 2 kali sehari. Ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari. Manfaat untuk kebersihan bagi ibu hamil yaitu mengurangi kemungkinan adanya kuman yang masuk selama hamil,
sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit menular. Terus kedua, ketika terbiasa menjaga kebersihan saat hamil, diharapkan ibu dalam keadaan bersih ketika melahirkan, sehingga dapat mencegah infeksi saat persalinan dan nifas. Ketiga, kebiasaan menjaga kebersihan diharapkan terus berlanjut hingga merawat bayi setelah persalinan, yang dapat membantu mencegah infeksi dan penyakit menular pada bayi. Yang ketiga, dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Pada masa kehamilan adalah masa yang penuh emosi. Tetapi ada emosi toh pada saat kehamilan itu. Mulai dari emosi yang positif maupun yang negatif. Umumnya perubahan emosi yang dirasakan oleh ibu hamil itu adalah sering merasa sedih, khawatir atau cemas tanpa alasan yang jelas. Namun perlu diwaspadai oleh ibu hamil dan anggota keluarga jika ibu hamil menunjukkan tanda-tanda emosi berlebihan yang mengganggu aktivitas sehari-hari serta mengancam keselamatan ibu hamil dan anggota keluarga. Maka dari itu anggota keluarga perlu mendukung ibu hamil untuk menjaga kesehatan mental dan sebaik-baiknya. Terus peran suami juga dan anggota keluarga untuk mendukung kesehatan mental ibu hamil, yaitu sebagai berikut: memberikan perhatian agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Kedua, memuji penampilan ibu pada saat ibu berdandan, menenangkan saat cemas maupun sedih, mendengarkan dan berempati ketika atau terhadap keluhan yang ibu hamil rasakan, tidak mencela, menghakimi dan menyalahkan ibu hamil ketika lalai dalam melakukan perawatan kehamilan. Suami dan anggota keluarga inti sering membelai perut ibu hamil. Selalu siaga mengantar ibu hamil untuk periksa kepelayanan kesehatan, posyandu dan kelas ibu hamil. Yaitu merencanakan keuangan dan tabungan bersama. Harus itu direncanakan sematang-matangnya pada saat sebelum melahirkan. Jadi untuk pertemuan kali ini saya sudahi dulu, dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah sudi datang kepada pertemuan hari ini. Terima kasih ya ibu-ibu yang telah hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.